Scam Villains Self-Saving System Chapter 67. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Dunia iblis dan dunia manusia seperti dua sisi kertas, ada dalam dua dimensi yang berbeda. Jika seseorang menggambar garis di satu sisi kertas, tidak peduli berapa lama mereka memperpanjang garis itu tidak akan pernah mencapai sisi lain. Meskipun demikian, pedang iblis hati mampu menyatukan kedua sisi kertas yang berbeda ini menjadi satu permukaan. Misalnya, benua manusia memiliki sungai Luochuan, sedangkan dunia iblis memiliki pegunungan Maigu. Kedua lokasi ini berada di ruang yang sangat berbeda. Namun, Luo Binghe yang asli telah menggunakan pedang iblis hati untuk menghubungkan kedua dunia ini bersama. Setelah itu, pegunungan Maigu ditancapkan ke tengah sungai Luochuan, membentuk sebuah pulau. Dia menjelaskan versi cerita yang disederhanakan kepada Liu Qingge. Liu Qingge mengerutkan alisnya. Hal-hal ini benar-benar bisa dilakukan. Tentu saja bisa dilakukan. Bagaimanapun, Luo Binghe yang asli telah berhasil. Shen Qingqiu mengangguk dengan serius. Liu Qingge berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, ini bukan masalah kecil. Kau masih membutuhkan bukti sebelum kau dapat meyakinkan orang lain. Jika dia menginginkan bukti, maka sebenarnya tidak ada. Shen Qingqiu merasakan kepalanya mulai sakit. Pada saat ini, Luo Binghe yang sebelumnya diam bertanya, "Si Zun, kenapa kamu tidak bertanya padaku?" Shen Qingqiu tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi ketika Liu Qingge tiba-tiba melangkah ke depan, mendengus dingin. Alasan dibalik dengusan itu jelas. Luo Binghe berdarah iblis, dan telah lama berselisih dengan sekte lainnya, reputasi jahatnya menyebar jauh dan luas. Di bawah tangannya, Istana Huanhua telah diubah menjadi organisasi jahat. Meskipun istana kuat dan berkembang di bawah kepemimpinannya, 4 sekte besar telah lama menolak untuk mengakuinya sebagai sekutu. Itu telah berubah menjadi situasi seperti, nama tetap ada, tetapi prestise telah lama hilang. Oleh karena itu, wajar jika dia tidak dapat menahan. Menanyakannya mungkin tidak akan ada bedanya. Shen Qingqiu secara otomatis menyadari hal ini, tetapi dia tidak berlama-lama membahas masalah ini. Jika tidak, hati kaca Luo Binghe yang rapuh mungkin akan hancur. Dia memaksakan diri untuk tertawa, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyadari beban baru di pundaknya. Kepala Luo Binghe dengan ringan bersandar di bahu kirinya. Shen Qingqiu mengira ini adalah amukan lain, dan menggelengkan bahunya. Namun, setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa mata Luo Binghe tertutup rapat, gambaran sempurna dari tidur yang damai. Dia bahkan bisa tidur sambil berdiri. Bukankah dia sudah bangun dan berbicara beberapa saat yang lalu? Shen Qingqiu mengulurkan tangan untuk menggenggam lengannya, mencegah dia jatuh dari pedang terbang. Dengan tenang, dia bertanya, "Luo Binghe." Tidak ada reaksi. Menjeda, Shen Qingqiu mengubah suaranya menjadi suara yang lebih pelan dan lembut, "Binghe." Hanya setelah namanya dipanggil 2 kali, Luo Binghe perlahan membuka matanya. Shen Qingqiu menatap matanya yang linglung, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu lelah?" Hanya beberapa hari sejak mereka meninggalkan makam suci. Selama waktu itu, Luo Binghe menderita banyak luka. Meskipun dia sembuh dengan cepat, kemungkinan ada efek sampingnya. Pusing mungkin salah satunya. Luo Binghe menggelengkan kepalanya. Tidak. Shen Qingqiu berpikir sejenak sebelum berbalik untuk menghadapi Liu Qingge, yang memegangi tangannya dan dengan dingin menonton pemandangan itu. "Liu sedih, ketika kita melewati perbatasan, bagaimana kalau kamu pergi dulu dan kembali ke sekte Gunung Changqiong? Pergilah dengan sesium kita dan panggil bersama semua sekte lainnya untuk berdiskusi." Kedua mata Liu Qingge sedikit melebar. "Bagaimana denganmu?" Shen Qingqiu berkata, "Aku mungkin kembali nanti." Luo Binghe, dalam kondisinya saat ini, mungkin perlu beberapa hari untuk memulihkan diri agar dapat kembali dengan selamat. Liu Qingge menarik napas. "Aku datang untuk membawamu kembali." Shen Qingqiu ragu-ragu, sementara Luo Binghe tetap diam. Dia menundukkan kepalanya, terlihat sangat menyenangkan dan patuh. Shen Qingqiu berbicara lagi, "Hanya 1 malam." Liu Qingge menatap Luo Binghe, yang bersarang di belakang Shen Qingqiu. Secara tegas, dia berkata, 1 malam juga tidak diperbolehkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? 1 sichen kemudian, mereka bertiga melewati perbatasan dan berhenti di depan pintu kedai minuman terbesar di kota. Catatan, 1 sichen sekitar 2 jam. Kedai ini jauh dari dataran tengah, dengan banyak orang yang berasal dari campuran bermacam-macam sekte kecil. Jarang bagi mereka untuk melihat satu kultivator yang anggun,
seperti dewa, apalagi 3 sekaligus yang masing-masing setampan yang berikutnya. Liu Qingge menggenggam Cheng Luan, berinisiatif melangkah dengan percaya diri melewati ambang pintu. Lobi itu sangat indah, dindingnya yang luas berkilau diterangi cahaya. Saat mereka masuk, ada seorang pria yang segera datang untuk menyambut mereka. Shen Qingqiu bertanya, Liu Sedi, apakah kamu yakin ingin menemani kami? Dia selalu menganggap Liu Qingge sebagai seseorang yang menempatkan dirinya di atas segalanya, yang tidak membutuhkan tidur agar berfungsi. Bahkan jika dia tidur, itu akan meringkuk di dalam awan saat berkultivasi. Liu Qingge menggenggam pedangnya, dengan dingin berkata, jika tidak, aku tidak akan merasa tenang. Dia mendongak tepat pada waktunya untuk bertemu mata dengan Luo Binghe yang berdiri di belakang Shen Qingqiu. Dalam diam, Luo Binghe mendengus 2 kali, matanya berpaling dan bibirnya berubah menjadi senyuman jijik. Liu Qingge segera menjadi marah, cengkramannya menegang pada Cheng Luan sampai nadinya membiru. Melihat ini, Shen Qingqiu buru-buru berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakanlah. Jangan marah. Dia berbalik, Luo Binghe dengan polosnya berkedip padanya, bibirnya masih sangat pucat. Asisten kedai tersenyum, berapa banyak pelanggan yang mencari akomodasi di sini. Liu Qingge mengabaikannya dan Luo Binghe sepertinya akan pingsan setiap saat. Shen Qingqiu hanya bisa keluar sendiri. Iya. Asisten, berapa banyak ruangan yang Anda cari? Shen Qingqiu, 3. Luo Binghe, 2 kamar. Ekspresi Liu Qingge adalah melihat penjahat keji, penuh kebencian dan pantas untuk dihukum mati. Luo Binghe dengan ramah berkata, saya akan menyusahkan Anda untuk menyiapkan 2 kamar, terima kasih. Liu Qingge berkata, 3 kamar. Luo Binghe tersenyum, menjawab, maaf, tapi siapa yang membayar? Shen Qingqiu dan Liu Qingge keduanya membeku. Posisi Shen Qingqiu sangat jelas, dia baru saja melarikan diri dari jantung dunia iblis, jadi mengapa dia membawa barang-barang yang tidak perlu bersamanya? Liu Qingge bahkan lebih keluar dari pertanyaan itu. Seseorang yang terasing dari dunia fana seperti dia, yang hanya bertempur dan membunuh sepanjang perjalanan, bukanlah tipe yang ingat untuk membawa uang. Luo Binghe dengan santai berkata, itu aku. Aku tidak membawa cukup uang. Oleh karena itu, 2 kamar. Shen Qingqiu, Liu Sedi, jangan berdebat dengannya. Masalah seperti ini sebenarnya tidak memiliki solusi lain. Jika mereka tidak punya cukup uang, itu tidak seperti mereka bisa menjual Xiu Ya atau Cheng Luan. Seseorang tidak tahu apakah Luo Binghe melakukan ini dengan sengaja. Saat ini, Shen Qingqiu tidak berani menemukan kebenaran. Dengan tablet kamar di tangan, mereka menaiki tangga, dengan Liu Qingge di depan dan Shen Qingqiu di tengah. Shen Qingqiu berbalik, tanpa daya berkata, lain kali kau membuat marah sishumu seperti ini, aku akan menjualmu untuk membayar hutang. Luo Binghe mengangkat kepalanya, Si Sun, kamu selalu memperlakukanku tanpa perasaan. Di depan, Liu Qingge menoleh ke belakang untuk melihat mereka. Dia mengerutkan hidungnya, merasakan dorongan yang semakin besar untuk mencincang mereka berdua sampai mati, satu untuk dikubur di puncak gunung dan satu lagi untuk disebar di dasar laut. Kedua ruangan itu berdampingan satu sama lain. Pembagian ruangan adalah pertanyaan serius yang ada. Liu Qingge mengalami dilema yang serius. Tindakan Luo Binghe ini sangat aneh dan pengaruh jahatnya sangat kuat sampai memeluk mayat selama 5 tahun berturut-turut. Saat ini, pria itu sendiri ada di depan matanya. Bisakah dia membiarkan Luo Binghe melakukannya? Seolah-olah percikan api bertabrakan di udara. Shen Qingqiu dengan tenang membuka pintu, berbalik, dan menutup pintu. Setelah pintu ditutup, dia tiba-tiba membukanya kembali sedikit. Nadanya bermartabat, kalau begitu, kalian berdua istirahatlah dengan baik. Percikan tiba-tiba membeku. Liu Qingge, hei. Awan hitam tampak terbentuk di atas Luo Binghe. Si Sun, dia akan membunuhku. Shen Qingqiu menunjuk Liu Qingge. Kalian bisa bertarung, hanya saja, jangan memukulinya sampai mati. Lelucon apa, dia tidak berani berbagi kamar dengan Luo Binghe. Seorang pria heteroseksual dan gay yang berbagi kamar di malam hari bukankah itu sama dengan mencari kematian? Benar, Shen Qingqiu masih menganggap dirinya lurus. Membaca novel Stallion seperti Proud Immortal Demon Wei adalah bukti seksualitasnya. Dia juga tidak berani berbagi kamar dengan Liu Qingge. Benar bahwa Liu Qingge, sejak permulaan waktu, adalah manusia lurus pertama di dunia, lurus seperti pantulan matahari dan bulan atau siang dan malam. Namun, jika Luo Binghe, Raja Cuka Iblis ini harus membalik toplesnya, situasinya akan lebih sulit untuk ditangani. Catatan, Raja Cuka bisa diartikan sebagai orang yang sangat pencemburu. Shen Qingqiu dengan riang berkata, sudah diputuskan seperti ini.
Luo Binghe menangis dan terisak saat dia menuduh Shen Qingqiu, "Si Zun, kamu benar-benar berhati baja." Shen Qingqiu tertawa, tetapi dengan tegas menutup pintu. Kedua orang di luar dibiarkan ketakutan. Bagian luarnya gosong, tapi bagian dalamnya empuk. Mereka hanya berhenti di sini untuk beristirahat karena kesehatan Luo Binghe yang buruk. Namun, sekarang melihatnya, bukankah kulitnya terlihat sangat sehat? Jadi, dia tidak mengkhawatirkan semuanya. Setelah mandi, Shen Qingqiu berganti pakaian bersih. Di waktu senggang tanpa ada yang bisa dilakukan, dia menemukan beberapa buklet tipis yang ditumpuk di dekat jendela. Meskipun sampulnya sangat mencolok, dia tidak dapat melihat karakter besar dalam judulnya. Dia mengenali 1, 2, 3, dan seterusnya. Meraih sebuah buklet, Shen Qingqiu bersandar di kepala tempat tidur untuk membaca. Dari pandangan sepintas pada beberapa baris, dia menemukan bahwa buklet ini berisi banyak kata. Retorikanya ditulis dengan indah, narasinya menyentuh, yang semuanya disertai ilustrasi yang sangat indah. Shen Qingqiu ingin membaca buku itu lebih hati-hati ketika tiba-tiba, suara sistem yang agak terlupakan muncul. Sistem, halo, pemberitahuan 1, tingkat kesejukan melebihi nilai yang ditetapkan, prasyarat penurunan item kunci telah terpenuhi. Harap bersiap untuk menerima item, jika tuan rumah tidak dapat mengambil item saat jatuh, maka item tersebut akan menjadi tidak valid. Item kunci, apakah itu batu giok guanyin palsu yang mampu meniadakan 5.000 poin kemarahan? Shen Qingqiu melempar buklet di tangannya ke samping. Tunggu sebentar, tingkat kesejukan melebihi nilai yang ditetapkan, prasyarat penurunan item kunci telah terpenuhi. Apakah itu berarti bahwa sebelum tingkat kesejukanku memenuhi nilai yang diminta, item kunci itu tidak dapat digunakan? Sistem, benar. Namun, sebelumnya, ketika dia mengalami krisis, bukankah sistem bertanya apakah dia ingin menggunakan item tersebut atau tidak? Untuk dapat menggunakannya sebelum memenuhi prasyarat, bukankah ini sama dengan menggunakan skenario advancer? Selain itu, item penting ini tidak terlalu berguna baginya. Shen Qingqiu percaya bahwa saat ini, bahkan jika dia tidak terlibat dengan Luo Binghe, kemarahan pemeran utama pria tidak akan meningkat selama dia tidak terlibat dengan orang lain. Bahkan, jika dia menekan Luo Binghe ke tanah dan memukulinya setengah mati, satu-satunya hal yang akan naik adalah level coolness-nya. Sistem, pemberitahuan 2, adegan aksi di depan. Tugas penting akan segera terjadi di kuil Xiaohua. Harap bersiap untuk menerima tugas. Semoga harimu menyenangkan. 2.0 bahkan memiliki kemampuan untuk memperingatkan tentang adegan aksi di depan. Sejujurnya, baru-baru ini beberapa tindakan Luo Binghe terlalu intim, tetapi level coolness tidak meningkat. Shen Qingqiu meragukan hal ini. Dia tidak narsis, tetapi memukul, memarahi, atau bahkan melihat Luo Binghe yang masokis itu selalu menyebabkan level coolness-nya naik. Sekarang, mendengar tidak ada reaksi, itu benar-benar terlalu tidak ilmiah. Mungkinkah dia tidak mendengar pemberitahuan itu, melewatkan pengumuman sistem sama sekali? Akan tetapi, saat membuka basis data, dia menemukan bahwa level coolness-nya benar-benar tidak meningkat sebanyak itu. Dia mengajukan pertanyaan tersebut ke sistem. Sistem menjawab, karena level coolness host terlalu banyak meningkat akhir-akhir ini, untuk menghemat sumber sistem, semua peningkatan coolness point akan dihitung pada setiap akhir bulan. Semoga harimu menyenangkan. Dihitung setiap akhir bulan. Shen Qingqiu memiliki firasat bahwa itu akan menjadi angka yang sangat menakutkan. Dia baru saja akan mencoba mengingat apa plot asli dari kuil Xiaohua ketika, tiba-tiba, beberapa ketukan keras terdengar di pintu kayu kamarnya. Pikiran awal Shen Qingqiu adalah bahwa itu pasti Luo Binghe. Namun, ketika dia pergi untuk membuka pintu, barulah dia menyadari bahwa dia telah terlalu memikirkan dirinya sendiri. Orang yang masuk ke dalam adalah Liu Qingge. Akan tetapi, bukankah Liu Qingge tipe orang yang mendobrak pintu dan menerobos masuk ke dalam ruangan? Sejak kapan dia belajar mengetuk? Orang lurus boleh saja dibiarkan masuk. Shen Qingqiu minggir untuk membiarkannya masuk sebelum menutup pintu. Tanpa pikir panjang, dia bertanya, "Liu sedih, kenapa kamu datang terlambat? Di mana Luo Binghe?" Wajah Liu Qingge seperti kayu. "Aku tidak tahu." Ekspresinya jelas tertulis di wajahnya, dia lebih suka tidur di atap daripada berbagi kamar dengan bajingan itu. Dalam hati, Shen Qingqiu tertawa putus asa. Liu Qingge meliriknya sebelum meraih ke dalam jubahnya dan mengeluarkan sebuah benda, yang dia lemparkan ke arah Shen Qingqiu. Menangkapnya, Shen Qingqiu menyadari bahwa itu adalah salah satu kipas lipat yang dia tinggalkan di puncak Qingqing. Shen Qingqiu tidak bisa menahan emosinya. Membukanya, dia membiarkan udara dingin bertiup ke wajahnya, menciptakan citra dewa yang sejuk dan mulia. Kipas lipat benar-benar senjata yang paling kuat.
Dia sudah bisa merasakan level bantengnya meningkat. Dia merasa sedikit emosional. Sedih. Kamu ingat untuk membawakan ini untukku. Liu Qingge jelas tidak datang hanya untuk memberinya kipas lipat. Menarik keluar kursi, dia duduk tegak dan diam dengan hanya satu tangan bersandar di meja. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, aku perlu berbicara denganmu. Shen Qingqiu terpengaruh oleh suasana hati ini. Dia memperbaiki postur tubuhnya, menegakkan punggungnya dengan kaku. Sama seriusnya, dia menjawab, baiklah, bicaralah. Liu Qingge berkata, kamu dan Luo Binghe, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Pemimpin puncak dari puncak Baizan pasti tidak akan menanyakan pertanyaan ini karena perlu bergosip. Shen Qingqiu merenung sejenak, sebelum dengan tulus berkata, aku juga tidak mengerti apa yang terjadi. Situasinya sudah berubah menjadi seperti ini sebelum aku bisa bereaksi. Liu Qingge berkata, apakah kau benar-benar percaya bahwa dia membuka lembaran baru? Shen Qingqiu berkata, bukan dia membalik lembaran baru. Aku selalu salah paham tentang dia. Liu Qingge tertawa dingin. Disalahpahami, dia memaksamu untuk meledakkan diri, menyiksa istana Huanhua, mengepung gunung Changqiong, menghancurkan atap aula istana, melukai sesiung kita, kepala sekte, apakah ini semua kesalahpahaman? Mendengar kalimat terakhir, Shen Qingqiu bertanya, apakah kepala sekte baik-baik saja? Dia menderita cedera terakhir kali. Apakah Musedi menyembuhkan mereka? Benarkah Luo Binghe yang melukainya? Liu Qingge dengan marah berkata, siapa lagi? Kamu masih mencari alasan untuknya. Kamu benar-benar bodoh. Tidak, dia tidak sedang mencari alasan untuk Luo Binghe. Dia hanya tidak percaya bahwa itu benar-benar Luo Binghe yang telah melukai Yu Qingyuan. Harus diingat bahwa dalam Proud Immortal Demon Wei yang asli, Luo Binghe telah bentrok dengan Yu Qingyuan beberapa kali, tetapi tidak pernah sekalipun dia secara langsung melawan kepala sekte. Hanya dengan mengeksploitasi Shen Qingqiu yang asli, dia bisa membunuh kepala sekte secara brutal dengan 10.000 anak panah menembus jantung. Ngomong-ngomong, tidak peduli apakah itu dunia asli atau dunia ini, perlakuan Yu Qingyuan terhadap Shen Qingqiu benar-benar terlalu murah hati. Kembali ketika Shen Qingqiu sedang membaca Proud Immortal Demon Wei, dia kesal bagaimana kepala sekte yang lurus dan moral yang benar telah memperlakukan penjahat sampah dengan cara yang baik. Mungkinkah keduanya memiliki semacam hubungan tersembunyi? Apakah itu akan mengisi salah satu lubang plot novel? Akhir chapter 67. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.